Nah, orang baik itu kalau dalam bacaan saya pernah saya sampaikan di sini kayaknya dari 1500 tahun itu kan ada tahap-tahap, kemudian yang tahap terakhir itu zalim itu 100 tahun. Nah, 100 tahun itu sejak gugurnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi orang baik, kemudian orang fasik itu dipimpin orang fasik itu sejak habisnya berakhirnya Khilafah Utsmaniyah 1924. Itu sejak itu 100 tahun umat akan dipimpin orang-orang zalim. Dan setelah itu akan dipimpin orang baik. Besok itu 2024 berarti pas 100 tahun. Insya Allah ya, saya tidak meramal, sekali lagi tidak meramal. Keyakinan saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah adalah waktunya wiswayai. Dan penjelasan tidak usah saya sebutkan eksplisit, sudah paham itu, sudah paham. Soal siapa pemimpin yang akan muncul di akhir zaman ini, ada hadis panjang, tapi memang hadis akhir zaman tuh semuanya panjang-panjang sih. Sehingga saya juga tidak hafal, tapi intinya bahwa umat Muhammad, umatku Nabi Muhammad, umatku akan dipimpin oleh orang-orang zalim. Kemudian nanti setelah 1500 tahun umatku akan dipimpin oleh orang baik. Lah, orang baik itu kalau dalam bacaan saya pernah saya sampaikan di sini kayaknya dari 1500 tahun itu kan ada tahap-tahap, kemudian yang tahap terakhir itu zalim itu 100 tahun. Nah, 100 tahun itu sejak gugurnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi orang baik, kemudian orang fasik itu dipimpin orang fasik itu sejak habisnya berakhirnya Khilafah Utsmaniyah 1924. Itu sejak itu 100 tahun umat akan dipimpin orang-orang zalim. Dan setelah itu akan dipimpin orang baik. Besok itu 2024 berarti pas 100 tahun. Insya Allah ya, saya tidak meramal, sekali lagi tidak meramal. Keyakinan saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah adalah waktunya wiswayai. Dan penjelasan tidak usah saya sebutkan eksplisit, sudah paham itu, sudah paham. Ya, satu. Yang kedua atau yang kesekian berikutnya, bahwa di akhir zaman ini nanti ada beberapa fitnah yang harus kita pahami, kita waspadai. Oh ya, perlu saya sampaikan ya, ini nanti saya akan beri hadiah bagi yang bertanya ya. Buku fikih kontemporer jilid 4, hanya 3, tapi yang ingin ya beli ya. Tapi yang hadiah tiap ceramah saya berikan 3 ini. Kalau harga beli, kalau di toko buku 120.000, kalau di saya 100.000 aja. Kalau ini gratis yang 3 ini. Pertanyaan yang benar ya, sing ojo sokol Bapak milih siapa? Pasti tidak saya jawab itu. Ya, jadi fitnah akhir zaman itu yang pertama sudah saya sebutkan tadi, Dajjal. Dajjal itu perilaku dan person. Yang kedua fitnah akhlas.
namanya fitnah akhlas. Akhlas itu ya perang saudara sebenarnya. Akhlas itu perang saudara atau perang sesama kita, sesama manusia, sesama muslim atau ya sesama golongan lah. Nah, perang ini tentu maknayain, ada dua makna, perang fisik dan perang non fisik, perang ideologi, perang budaya dan sebagainya itu. Dan ini terjadi di kita, ini terjadi. Cukup sudah NU Muhammadiyah perang selama ini kita alami. Ya, perang dalam arti bukan perang fisik, tapi ya perang faham atau ya semacam. Selama inilah memang ada yang ngadu sih. Kan Belanda pergi dari sini meninggalkan politik divide et impera, pecah belah dan kuasai, atau politik belah bambu, yang bawah diinjak, yang atas diangkat. Itu tinggalan Belanda dan ditinggalkan untuk supaya umat Islam tidak rukun dan kita bisa digitukan. Nah, ini salah kita. Mereka yang ngadu kita salah, tapi kita yang mau diadu itu juga lebih salah. Kalau penjenengan NU-nya Muhammadiyah jangan mau diadu. Ayo kita rukun, sudahlah. Tidak ada kok yang perlu diperdebatkan, perlu diperselisihkan antar kita. Apalagi NU Muhammadiyah itu jelas on the track semuanya. Kecuali nanti aliran yang sempalan-sempalan itu. Tapi kalau NU Muhammadiyah ini jelas on the track. Saya sudah puluhan tahun, sejak tahun 80-an saya belajar perbandingan mazhab atau belajar sekte, perbandingan antar agama ini. Saya sudah tahu betul bagaimana Muhammadiyah, bagaimana NU. Tidak ada masalah. Bismillah banter, Bismillah pelan, tidak ada masalah. Tidak pakai Bismillah juga tidak ada masalah kok. Dan banyak sekali hal-hal yang bahkan bisa ratusan antar kita ini selama ini dikotak. Harus kita akhiri, dan ini kesempatan untuk mengakhiri. Penjelasan paham? Kesempatan untuk mengakhiri friksi NU Muhammadiyah. Walaupun ada ulah orang-orang tertentu pengabdi dajjal itu, ya sudah, terserah mereka, silakan aja. Dan kami sudah sepakat dengan para ulama, para kiai, sepakat, tidak tertulis ya, tapi sepakat bahwa sudah biar aja mereka, kami berjalan sebagaimana mestinya. Penjenengan pernah mengetahui saya sebagai pendiri NU Khitoh kan? NU Khitoh saya Gus Solah, dan saya Gus Solah ketuanya, saya sekretarisnya. Bagaimana supaya umat Islam segera rukun, segera bersatu dan tidak mempermasalahkan perbedaan antar kita. Itu prinsip akhlas. Jangan kita mau, sudah cukup sekian, cukup selama ini sudah. Setiap ada jabatan yang UIN pun kan selalu gitu, pembedaan antara NU Muhammadiyah itu keras sekali. Pokoknya segala kesempatan ada peluang jabatan wis mesti tukaran, eksplisit maupun implisit. Nah itu oke, ini kesempatan emas. Jangan lagi sopo sing ngira kalau ada peluang tokoh bersatu dalam perbedaan. Sayang bahasa saya terbatas, Pak. Siapa yang ngira? Ini desain Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin desain Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau terkait dengan akronim, dengan syahadat dan sebagainya, itu untuk ke eksplisit tidak enak. Baik, fitnah dajjal, fitnah akhlas, kemudian fitnah sarro akhir zaman ini. Fitnah sarro itu hedonisme. Orang serba ngukur apa-apa dengan ukuran dunia, harta, kekayaan. Ini sekarang. Panjenengan pernah nonton ada seorang yang disebut Gus, tapi saya menyebutnya Dos, bagi duit. Itu Dos, itu bukan Gus. Dos ngertos ya? Wedus. Saya sejak awal memang sudah tidak bisa menerima dia sebagai Gus, itu tidak bisa. Bahkan yang disebut Habib saya juga tidak bisa. Mohon maaf tapi saya pendam dalam hati saya.
Saya ragu dia Habib, dan apalagi kelakuannya gitu. Saya mohon maaf, kalau Habib beneran saya hormat banget, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini entahlah keturunan Nabi bunda, tapi Nabi sendiri saya yakin juga tidak mau menerima keturunan sing koyo ngono kuwi. Sayang, saya bahasa terbatas, tapi yang jelas penyiaran pasti tahu lah. Ya, jadi begini.